Ya oke guys, balik lagi bersama saya Haldi Jason ya. Nah di video kali ini saya hanya ingin melanjutkan video dari part 1 ya, yang kemarin masalah tanning itu ya, cara-cara tanning. Nah di video kali ini adalah video part 2 nya dari yang part 1, nanti kalian bisa lihat ya. Lalu di sini saya mau membahas tentang komentar-komentar yang kalian berikan kepada saya. Jadi itu banyak beberapa yang mau berkomentar ya, terima kasih buat yang berkomentar. Nah jadi disitu saya sudah balaskan, tetapi kali ini saya buat khusus videonya untuk memberitahukan kepada kalian. Jadi yang belum nonton silahkan nonton juga video ini. Nanti kalau misalnya kurang paham lagi bisa kalian lihat video sebelumnya. Oke, langsung saja. Oke, nah untuk komentarnya dari Bang Ed Ali Wafa 4310 ya. Nah ini beliau bertanya, bro gimana caranya bikin mental arwana galak? Saya pasti langsung jawab ya, kalau kalian komen pasti langsung saya jawab. Itu yang pertama pasti ya rutin dilihatin aja. Jadi ikan-ikan kayak gini tuh di rutin liatin aja. Jadi kalian bisa entah dari mana gitu kan, lewat aja, lewat gitu kan, main-main gitu. Nah, jadi main-mainin tangan gitu. Nah itu boleh ya, itu bisa. Nah terus kalau misalnya kasih makan itu mainnya jangan stay satu-satu tempat. Jadi misal di kanan dia semua kan, misalnya di kiri semua gitu, jangan. Jadi kadang kiri buat kadang kanan, jadi si ikan itu mengikuti kalian. Nah jadi misalnya di kanan kalian buat, nanti ikan ke kanan. Nah jadi kalau misalnya ke kiri kalian buat, kalian lempar kecoa dubia misalnya kan dari atas ke bawah gitu. Nah nanti yang dari kanan dia balik ke kiri gitu. Jadi seterusnya dia musing-musing, jadi ada pergerakan. Nah jadi membiasakan ikan itu mengikuti kemauan kalian. Nah lalu lanjut, dia tanya lagi nih, berapa lama biasanya bikin mental ikan galak? Nah kalau di saya memang paling lama itu ada kasus 1 bulan. Nah tapi yang cepatnya itu hanya 2-3 hari saja. Itu dari segi makan, caranya seperti itu tadi, lempar di bagian kiri itu kan setelah dipuasakan ya. Begitu masuk ikan ke akuarium kita yang baru, itu dipuasakan 1 hari, sudah aklimasi ceritanya gitu ya. Jadi dipuasakan 1 hari, jangan dikasih makan dulu. Nah besoknya baru dikasih makan. Buat dari misalnya ke kiri, nah setelah lempar ke kiri baru lempar lagi kecoa dubianya ke kanan gitu. Jadi ikan itu ngikuti terus, jadi bermain dia. Jadi kita yang ngatur ikan, bukan ikan yang ngatur kita. Nah lanjut lagi, kalau di tanning itu ya, kalau di tanning itu kemarin, nah itu dia arus ya, tahu ya arus atau wave maker itu, yang pembuat arus itu. Nah itu jangan pernah dibuat di dalam akuarium ketika saat di tanning. Nah itu kenapa? Karena tanning ini kan dia butuh fokus nih, ini ikan butuh fokus yang namanya tanning. Jadi kalau kalian perumpamannya buat arus nih sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu kan, nah ikan terus bergerak lagi. Nah jadinya dia kapan mau fokus, mau merahin warnanya, mau bakar sisik. Ini kan ceritanya kita bakar sisik dia gitu kan. Nah jadi gimana dia mau fokus, sedangkan kalian kasih wave maker ya, dia berenang terus gitu, jadinya capek ya, itu nggak boleh. Nah oke, terus ini nih beliau masih bertanya, Bang Bro, maaf kalau bisa buat video saat tanning yang tidak boleh dilakukan pada ikan arwana super red. Kasih wave maker. Yang pertama itu wave maker itu tidak boleh, simpan aja wave makernya karena itu nggak boleh. Nah terus yang kedua adalah itu yang nggak boleh, heater. Pada saat di tanning heater itu tidak boleh ada. Nah, heater itu pemanas. Nah heater itu yang panjang, stainless ya, yang besi itu, pemanas air, itu nggak boleh. Karena apa? Pada saat di tanning ikan itu sudah panas. Kalau ditambah wave maker, dia bukannya panas, dia jadi gosong. Bukannya jadi gosong lagi, dia makin parah, itu bisa lemas. Nah jadi kita mau buat ikan rebus namanya ya, itu nggak boleh. Nah selanjutnya yang tidak boleh pada saat tanning itu adalah digangguin. Nah artinya gini, kita boleh mantau tapi agak jauh. Nah jadi kalau misalnya gini-gini kan, nah dipukul-pukul itu nggak boleh, dia buat stres ya. Kalau mental ikan kalian bagus, kalau tidak bagaimana? Nah seperti ini kan, dia digangguin gini pun nggak masalah nih. Nah dia mentalnya sudah bagus, nah nggak masalah kan. Nah, tapi kalau misalnya ikan kagetan, stres nggak, makin susah nggak dia di tanning. Bukannya naik warnanya, tapi makin
parah, jadi bisa menyebabkan dia itu lemas ya, dapat penyakit baru sendiri gitu loh. Lalu yang tidak boleh lagi apa ya, banyak ini sih, apa namanya, banyak variasi lampu menurut saya ya. Menurut saya banyak variasi lampu. Contoh nih, kalian sudah buat di depan, kalian tanning lagi di atas itu boleh. Nah, tapi kalau misalnya sudah di depan, di atas, atau di belakang pun, ngapain lagi hidupi lampu view? Nah, itu pertanyaan saya juga gitu. Lampu view buat apa dihidupkan? Jadi banyak pun lampu, belum tentu ikan kalian naik. Itu tergantung kualitas ikan kalian, genetik ikan, metaliknya itu gimana. Nah, itu harus kalian pahami dulu. Nah, jadi kalau masalah yang metalik lagi tadi, itu di part 1 ya, itu kalian tonton aja video sebelum ini, ada itu. Nah, paling itu aja sih yang nggak boleh ya. Kalau misalnya lampu UV itu boleh-boleh aja, tapi lampu UV itu harus ketutup, jadi tidak boleh benar-benar terlihat sama ikan. Kalau misalnya kalian pakai sun filter lebih bagus, jadi dia di bawah gitu kan. Nah, tidak face to face sama ini ikan. Tapi kalau misalnya kalian buat top view macam top filter seperti saya punya, itu harus dibuat selotip ataupun wallpaper, jadi tidak memantulkan cahaya lampu UV tadi. Oke, next ini dari ini tadi Bro Patria Saka 9503. Apa bisa tanning dari atas? Ya bisa dong. Nanti ya ini kalian dari atas. Nah, kenapa saya tidak tanning dari atas? Nah, karena ini tutupnya saya ini kan jaring. Jadi kalau ikan misalnya tidak nyaman, dia itu kan kibas-kibas ekor segala macam, percikan air bisa sampai ke atas. Nah, daripada korslet, jadi saya nggak buat dari atas, saya hanya buat di depan. Tapi kalau penutup kalian kaca, nah itu bisa ya, penutup kalian kaca bisa. Yang penting kaca dia tembus saja ke bawah. Oke, lanjut lagi, itu dari Ed Panji Santosa 7132. Saat proses tanning, tahapan perubahan warna dari awal sampai dirasa cukup tanning seperti bagaimana mutasi warna. Ini pastinya tahapan tanning itu yang pertama dirasa cukup untuk langsung tanning itu nggak ada sebenarnya. Jadi saya itu biasa dari ukuran 25 cm itu saya udah push tanning loh. Ya, saya udah langsung hajar tanning aja, nggak peduli saya. Nah, kenapa begitu? Karena gini, time is money. Nah, begitu kita nunggu waktunya itu, dia tanning itu lama. Nah, jadi biarkan aja di tanning. Jadi kan dia perubahan warnanya itu nanti dari pipinya itu. Pipinya itu ada siluet-siluetnya yang agak-agak berwarna kuning ke orange-orangean itu ya. Nah, itu dia ada ke oranye-oranyean. Nah, itu dia udah mulai nanti naik warna sendiri. Biasa 2-3 minggu awal itu udah pasti ada perubahan warna. Karena di sini saya jawab pun dari tak ada warna atau putih sampai dia kekuningan, sudah bisa gas tanning pakai lampu LED biru atau aquazonic. Yang penting ikan mau makan. Nah, itu tekankan di situ. Kalau ikan sudah stabil makan, jadi kita lihat dulu ikan yang bagus makan ya, ikan rakus makan. Garis bawahi, wajib ikan bisa rakus makan. Tapi kalau ikan belum bisa makan yang bagus, mending jangan di tanning lah ya. Itu jangan, itu nyiksa ikan, nanti sakit jadi mati ya, melayang uang. Nah, jadi jangan seperti itu, kecuali kalian mau bereksperimen karena kelebihan uang, ya sah-sah saja, itu hak kalian ya. Nah, berarti tadi intinya kalau mau tanning itu awalnya itu bagaimana, dirasa bisa langsung tanning ya, ukuran 25 sudah bisa ya, kecuali di bawah 25 jangan, 20 jangan, 25 aja, 25 udah bisa sih menurut saya. Jadi 2-3 minggu kemudian itu sudah mulai pecah, ada warna itu, pasti ada perubahan warna, nggak mungkin nggak. Pakai LED HPL biru ya. Kalau aquazonic belum, jangan dikasih aquazonic kalau masih baru. Tapi kalau misalnya udah 40 cm, kasih aquazonic untuk mempertebal dan mempertajam warna merahnya. Nah, baru oke. Oke, lanjut lagi. Ini dari @Henry Setiawan 7547. Channel paling jelas dan bermanfaat. Trims Mas Bro, gua pemula sangat terbantu. Langsung subscribe. Oke, thank you Bro Henry Setiawan ya. Udah mau subscribe, thank you juga buat komennya. Salam satu hobi dari saya, Halidi Jason. Nah, saya berterima kasih yang seperti ini ya, dia nonton sampai habis gitu ya pastinya. Orang-orang seperti ini pasti nonton sampai habis. Oke, lanjut. Ini ada yang komen, Wijaya Kusuma. Oke, ini bro koko kita yang di Medan ini, di menit 13 menit 7 detik 14.35 14.42 dadanya kok bisa gerak gitu. Oke, yang ini kita skip aja. Ini bro ini melihat sesuatu yang tidak perlu dilihat. Oke,
Ya, jadi ya begitu aja dulu untuk komentarnya, tidak terlalu banyak tapi ada beberapa ya. Yang penting intinya gitu, kalau tanning harus dikuras air ya. Nah, airnya dikuras rutin. Kalau saya di sini minimal kalau tanning ya 2 sampai 3 kali seminggu. Biasa sih 2 sudah cukup sih ya. 2 sudah cukup karena per minggu itu tidak perlu banyak-banyak untuk jadi setiap per minggu itu tidak perlu banyak-banyak dikuras, karena kalau dikuras terus nanti ikan bisa mencocokkan suhunya lagi antara badan ke suhu air, pH air. Jadi lama, nanti warna ngedrop lagi, dia sesuaikan lagi, naik lagi warna, kita kuras, ngedrop lagi gitu-gitu, jadi nggak perlu. Jadi kalau misalnya serasa masih hijau-hijau sedikit, tidak berlumut, kalau berlumut itu disikat aja, digosok-gosok. Nah, jadi ikan pun masih nyaman gitu untuk di tanning lama ya. Kalau LED HPL ini untuk arwana crossback ya. Ini Bro Gabriel Lim ya, yang kemarin ada komen juga. Bro Gabriel Lim 1897. Kalau untuk arwana crossback bisa sama juga lampunya arwana crossback ya, arwana crossback itu biasa pakai lampu kuning PLL ya, PLL. Karena kalau pakai lampu biru seperti ini ya, bro, itu nggak jamin karena dia nggak kuat, nanti bisa gosong. Cuman naik warna naik, pasti naik sekali sih, cepat memang. Cuman nanti nggak terlalu kilat dia warnanya. Dulu saya sempat pernah main crossback juga, yang warna emas itu ya. Crossback 24K. Nah, tapi ya saran lebih baik, lebih amannya pakai PLL saja yang warna kuning ya. Nah, kalau ini boleh, cuma nanti naiknya agak cepat gosong. Dia cepat gosong kalau crossback ini, bukan kayak super red. Super red kalau misalnya lama di tanning 24 jam itu bisa gosong, dan super red kalau misalnya lampunya terlalu banyak dicampur pakai aquajonic lagi, nah itu bisa gosong. Jadi harus pintar-pintar melihat lah setiap saatnya. Mantap Om infonya, makasih Ditya 2009. Oke, thank you bro. Boleh minta nomor WA nya bang? Boleh. Kalau 3 baris lampu pakai warna apa? Lampunya pakai warna biru ya bro, kotak burung. Oke, kotak burung, lampunya warna biru, 36 watt, 48 watt atau 72 watt ya, sama aja itu. Berapa lama nyala lampunya pada saat di tanning? Itu dia, saya di sini 12 jam ya, ini 12 jam, jam 8 malam sampai 8 pagi gitu. Dari Andri Setiawan 339. Durasi bagus berapa jam? Untuk ikan 50 cm Pak bro, gini ya, kalau durasi yang bagus itu tadi 12 jam ya, dari jam 8 malam ke 8 pagi atau 8 pagi ke 8 malam. Pemberian makan itu pada saat tidak di tanning boleh, atau pada saat di tanning juga boleh, tergantung ikan dia selera yang gimana. Untuk ukuran sama saja, mau dari 25 cm sampai 50 cm, mau 55 cm up, itu sama aja. Dulu yang 55 cm up saya itu saya tanning itu per 12 jam juga per hari. Thank you udah bertanya Om. Mantap bro, saya mau coba, semoga makin tebal ringnya. Oke, silahkan Ahmad Mas Tadirom. Thank you bro ya udah bertanya, sangat membantu ya, terima kasih bro. Ramos Sihaan. Oke, thank you bro. LED merek apa? LED nya merek Epistar bro ya. Kevin Hutagalung. Oke bro, LED nya merek Epistar ya, warna biru blue atinik. Udah langka Epistar di Medan juga, udah sangat-sangat langka. Saya carinya sampai ke Marelan itu kemarin, agak susah sekarang. Saya cari dulu ada Royal Blue. Ya udah, itu skip aja bro. Sependapat dengan teori abang. Oke, kalau bisa praktek langsung, kalau udah sependapat jangan nggak dipraktekin ya. 555. Thank you bro udah bertanya. Tanning berapa bulan jadi merah ini Om? Untuk Bro Tony Yaks, tanning berapa bulan? Tanningnya itu 3 bulan jadi. Jadi apa? Jadi warna oranye dong, bukan warna merah. Kalau mau warna merah bro harus butuh berbulan-bulan, 6 bulan, sebagian setahun gitu, nggak bisa cepat bro. Kecuali bro sudah beli yang oranye pekat, sudah tebal ringnya ya, tinggal lanjut tanning, itu mungkin 3 bulan jadilah, udah pasti merah. Tapi kalau bro belinya gak ada warna putih, aduh udahlah, apalagi ditipu Banjar Red X Super Red di mix gitu, wah udah selamat lah.
Anda selamat menyia-nyiakan dan membuang-buang waktu serta uang Anda. Mata LED-nya pakai merek apa Om? Epister Om. Lingga Bakti 6697. Thank you udah bertanya. Lampu view pakai apa? Anton Suherman 2747. Lampu view-nya Bro Anton itu pakai merek apa ini? Sakai Pro, tetap Sakai Pro T5 double row ya, yang double row, yang 2 baris yang begini dia ya. Jadi nembak gini. Harganya di online tuh 350.000 sampai 400-an ya. Nah, yang murah-murah aja. Jadi saya tidak belinya yang merek apa itu Week Aqua ya, yang harga 1000-an, yang harga 1 jutaan itu males lah. Satu harga yang mahal, nanti kalau putus sakit hati ya buat apa juga. Tapi kalau misalnya kalian punya uang ya boleh beli yang merek Week Aqua, boleh beli merek Mayin ya, Mayin View, boleh beli yang merek RTC juga dan lain sebagainya ya, itu boleh lah, boleh sah-sah saja. Jadi tergantung budget kalian berapa, tergantung kalian gimana. Nah kalau saya itu suka bereksperimen untuk tanning saja. Jadi kalau untuk lampu view itu ya dikasih lampu view apa aja harusnya merah gitu loh, maksudnya dikasih lampu view merek apa aja harusnya merah kalau memang merah. Kalau tidak merah ya sudah gitu kan. Dan ada di video di channel saya ini, video sebelumnya itu seperti saya apa namanya ngangkat ikan gitu ya, untuk mau di bius gitu, untuk mau dioperasi, itu kan tanpa lampu view tuh. Jadi pas di bawah itu dilihat itu warnanya udah merah dan oranye pekat gitu. Jadi nah seperti itu maksudnya. Jadi tanpa lampu view, hanya lampu dari rumah saja gitu, dari atas gitu kan, itu warna putih gitu, LED putih aja sisinya itu udah merah gitu. Jadi ya itu tadi, ngapain beli lampu mahal-mahal ya, kalau merah pasti merah lah gitu. Nah jadi sekian dulu video kali ini, itu saja ya untuk pembahasannya di part 2. Jadi tidak lama sekali ya, karena kalau lama itu video part 1 ya. Nah jadi hanya segitu saja dulu pembahasan kali ini. Untuk komentar-komentar kalian, terima kasih banyak yang sudah berkomentar ya, untuk bro-bro semua, mas, pak, dan lain sebagainya ya. Jadi saya tunggu komentar kalian juga untuk video part 2 ini. Ada yang perlu ditanyakan boleh saja, langsung saya pasti jawab ya, pasti saya cepat balas komentar-komentar kalian ya, karena saya pas respon gitu ya. Nah tapi kalau misalnya pas kebetulan lagi sibuk ya, mohon maaf, saya tidak bisa memaksakan diri untuk mengetiknya itu, yang membahas atau melihat komentar-komentar kalian. Tapi pasti saya balas di beberapa menit atau beberapa jam kemudian ketika saya renggang waktunya. Oke bro, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, dan juga jangan lupa kalian like video ini jika kalian suka, dan juga share video ini kepada semua teman-teman kalian, kolega, partisipan, maupun rekan-rekan kerja ataupun sahabat-sahabat kalian sesama pecinta hobi ikan arwana super red. Jangan kalian share untuk yang punya murai batu bro, nggak nyambung ya. Nah jadi kalian share kepada semua yang satu hobi kita lah. Oke, saya Haldi Jason, terima kasih sudah menonton, dan see you in the next video. Bye.